Golden Blend, paduan produk dan promosi yang berhasil. Kisah produk yang satu ini dimulai pada sekitar tahun 1930-an. Ketika itu, pemerintah berhasil melakukan pendekatan kepada Nestle secara intensif. Rupanya, pada masa itu, Brasil sedang mengalami kesulitan karena hasil panen biji kopi tidak terserap dengan baik oleh pasar internasional. Padahal, bila dilihat dari kualitas, cukup baik. Khawatir hal ini akan menimbulkan efek berkelanjutan, sekaligus hendak memastikan ada pihak yang bersedia membeli komoditas ini dengan jumlah yang banyak secara rutin tentunya, pemerintah berinisiatif menggandeng perusahaan besar. Menanggapi hal ini, Nestle segera membentuk tim riset dan melakukan penelitian untuk menemukan cara yang paling efektif guna memproduksi kopi berkualitas. Setelah 7 tahun penelitian, akhirnya perusahaan berhasil menemukan formula yang dianggap paling sesuai. Produk ini dinamakan Nescafe, akronim dari kata Nestle dan cafe. Nestle secara resmi memperkenalkan merek ini kepada publik pada tanggal 1 April 1938 di Swiss. Perlu diketahui, sebenarnya konsep kopi instan ini bukan yang pertama dalam industri. Ide awal telah dikembangkan oleh ahli kimia Jepang pada tahun 1901 dan telah coba dipasarkan oleh sejumlah perusahaan meskipun tidak ada satupun yang benar-benar berhasil. Kala itu, Nestle melakukan penyempurnaan terutama pada bubuk kopi agar dapat larut lebih sempurna dalam air untuk mengurangi ampas kopi yang tersisa. Pengembangan dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk memperbaiki kualitas produk. Sampai akhirnya Nescafe berhasil menjadi salah satu merek kopi terbaik di dunia. Semua ini bermula saat Nestle merancang pengembangan produk dan promosi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sekitar tahun 1960-an, Nestle mencium adanya peluang yang belum dimanfaatkan. Setelah mengamati pasar kopi selama beberapa waktu, Nestle menyadari bahwa saat itu masyarakat membutuhkan kopi instan yang mudah diseduh. Perusahaan pun akhirnya melakukan pengembangan produk hingga meluncurkan Nescafe Gold Blend pada pertengahan tahun 1960-an. Nestle menggunakan teknologi pembekuan terbaru yang dapat menyediakan produk dengan tingkat kelembutan yang baik, kaya akan rasa, dan dijual dengan harga premium. Promosi yang dilakukan memfokuskan pada kualitas tinggi yang dimiliki produk. Nah, permasalahannya, meskipun Nescafe Gold Blend memiliki kualitas yang tinggi, produk itu hanya berhasil menarik minat sebagian kecil peminum kopi. Padahal, saat itu perilaku konsumen terus menunjukkan perkembangan dalam mengonsumsi kopi. Selama tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an, standar hidup mengalami peningkatan. Hal ini ikut berperan meningkatkan jumlah peminum kopi. Fenomena ini menjadi momentum Nestle untuk meningkatkan angka penjualan sekaligus pangsa pasar di industri. Sejalan dengan itu, Nestle pun berupaya melakukan pengembangan dalam aspek promosi merek. Pada tahun 1980-an, Nestle bersama dengan agen periklanan McCann Erickson menelurkan ide kreatif dengan tujuan menjangkau lebih banyak audiens. Dengan pengalaman yang dimiliki, McCann Erickson membantu Nestle dalam merancang program komunikasi Nestle. Mereka membuat program promosi yang tidak lazim di industri kopi saat itu. Misalnya, dengan membuat iklan promosi yang menyerupai film. Pada tanggal 7 Desember 1992, tercatat sebanyak 30 juta orang telah menonton serial promosi Nescafe Gold Blend. Program ini adalah salah satu kampanye iklan yang paling populer di Amerika pada masa itu. Kesuksesan kampanye ini dikarenakan keberhasilan Nestle menambah unsur drama yang dapat menyentuh hati penonton.
Hasilnya pun berpengaruh positif terhadap tingkat penjualan. Serial iklan ini dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama dimulai pada November 1987. Dibarengi dengan pengembangan perbaikan kampanye pemasaran. Awalnya, fase pertama ini direncanakan akan dibuat dalam 6 episode. Namun, setelah mendapat respon yang sangat baik, kampanye ini diperpanjang menjadi 12 episode. Fase kedua dimulai pada bulan November 1993. Pada fase kedua ini, kampanye mulai berhasil menarik minat sasaran audiens dari kalangan anak muda. Kampanye ini sangat berhasil, bahkan sampai dicari-cari oleh konsumen. Konon, ada penggemar yang berusaha menyogok pihak agensi dan karyawan Nestle untuk mengetahui apa sih yang akan terjadi pada episode berikutnya. Serial kedua dimulai dengan 6 episode dan lagi-lagi menunjukkan kinerja yang baik dalam aspek peningkatan awareness, citra merek, serta penjualan. Pertumbuhan penjualan lebih dari 60% dari volume penjualan sebelum serial ini dipublikasikan. Akibat peningkatan penjualan yang cukup signifikan, pada tahun 1996 Gold Blend pun berhasil menguasai 13% dari total pangsa pasar. Kisah ini membuktikan bahwa penjualan produk kualitas baik dapat didongkrak oleh kampanye promosi yang juga bagus. Pada masa ini, banyak sekali produk yang terkait erat dengan gaya hidup. Banyak orang melakukan pembelian produk agar hidup mereka menjadi lebih praktis dan mudah. Iklan dapat memengaruhi dan membentuk persepsi konsumen asalkan ditunjang dengan pengembangan produk unggul yang dapat menarik minat konsumen. Bila konsumen menjadi pelanggan perusahaan, menjadi kewajiban perusahaanlah untuk secara berkelanjutan memperbaiki produk agar dapat memenuhi ekspektasi konsumen yang bisa meningkat dari waktu ke waktu.